Saya coba secara singkat saja, ya. Dewan pengawas itu memberikan penilaian, memberikan masukan, bahkan memeriksa, ya, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta menyampaikan laporan, gitu, termasuk mengawasi jalannya aturan dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ini bahkan mungkin lebih berwenang daripada DPR. Tetapi yang dipaparkan oleh Dewan Pengawas, Pak, tadi mohon maaf kalau saya keliru, Pak. Bapak berdiri tidak sebagai Dewan Pengawas, tetapi justru mewakili BPKH. Karena usulan-usulan tadi, Pak, hampir tidak tajam. Tentu ini bukan kritik, bukan kritik buat Dewan Pengawas, tetapi ini masukan dari kami, khususnya kami dari PAN, Pak. Yang kami butuh itu, Pak, kira-kira menurut Dewan Pengawas kenapa selama ini hanya 6%? Misalnya. Di mana kekurangan itu misalnya, Pak? Misalnya sebagai Dewan Pengawas. Ya kan? Terus kira-kira langkah-langkah mitigasi apa yang mau dilakukan ini dalam rangka pengelolaan nilai manfaat ini jauh lebih berdampak, ya, khususnya pada jamaah haji. Karena pimpinan, pendapat kami saja, ini pendapat kami saja, mudah-mudahan bisa menjadi tampungan gitu. Seharusnya Dewas ini bisa menjadi alat ukur kinerja sosial syariah menurut saya, ya, pimpinan, ya. Yang tidak hanya fokus pada soal bagaimana mengelola dana haji secara finansial, tapi bagaimana dampak langsungnya terhadap jamaah ataupun umat gitu. Ya kan? Baik misalnya dalam ya sebut saja kualitas layanan, kontribusi terhadap lingkungan misalnya, termasuk hasil-hasil yang dihasilkan melalui pengelolaan dana haji itu sendiri. Nah, sehingga kerja-kerja pengawasan daripada Dewan Pengawas ini tercermin yang ada pengelolaan keuangan haji yang baik, yang sehat gitu. Dan ini bisa dibuka di hadapan publik, saya kira begitu. Di pasal 31 Undang-Undang 34 tentang pengawasan keuangan haji, Pak, di situ kan diterangkan ada 7 pengawas dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Agama, 5 dari unsur masyarakat gitu. Nah, ini kaitannya dengan MUI. MUI ini pimpinan tadi begitu komprehensif, begitu komplit. Saya hampir tidak tahu, tidak bisa menemukan di mana lemahnya pemaparan ketua MUI tadi ini. Padahal baru setengah jalan. Saya bayangkan kalau tadi seluruh jalan, saya khawatir ini yang menjelaskan sebenarnya ketua MUI atau Menteri Agama gitu. Tetapi maksud saya begini, pimpinan, kenapa tidak mungkin saja sebagai usulan ada penambahan ketentuan sini sendiri, Pak, dari unsur pemerintah atau dari unsur lembaga, kita nggak tahu misalnya. Sebutlah MUI misalnya. Kenapa ketua MUI tidak dimasukkan salah satu unsur Dewan Pengawas misalnya? Meskipun memang ini tetap kalau Haji Kiai Maman tadi bilang, ya itulah, kita ini manusia kadang-kadang, Pak, kalau berada di luar, Pak, kita itu cermat betul menghitungnya. Kalau begitu di dalam, hilang ilmu matematikanya. Ya mohon maaf, gitu loh Pak Kiai Maman. Saya juga nggak paham gitu. Kita ini kalau di luar, Pak, ngawasin orang, ya mohon maaf ya, udah kita yang paling benar lah kira-kira begitu. Jago betul kita ngitungnya, ini harusnya begini, harusnya begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Pak Husni pun kalau jadi Dewan Pengawas, saya khawatir Pak Husni pun jadi lupa juga gitu. Jadi apa? Tapi ini jokes ya, maksud, tapi itulah manusia. Iya. Yang kita sulit jaga di manusia ini kan komitmen dan konsistensi gitu. Apalagi dananya besar. Apalagi ini mengelola dana yang tidak sedikit gitu. Kita luar biasa. Seorang Pak Ketut yang yang hari ini di Komisi 8 mewakili dari saudara kita dari Hindu ya. Iya. Sangat punya antusiasme untuk bagaimana kemudian bersama-sama kita luruskan rel ini, kira-kira begitu. Jangan sampai ada yang belok-belok, Pak, gitu. Jadi terakhir pimpinan, saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita. Kita berharap Dewas Keuangan Haji ini bisa berdiri dalam tanda petik itu independen, dalam tanda petik independen, Pak. Gaya kerjanya itu independen, mohon maaf, tidak bermaksud mengajari, agar supaya tidak ada hal-hal yang subjektif gitu loh terhadap memberikan penilaian
atas kerja-kerja BPKH itu sendiri. Kita berharap Dewas ini kuat, super power, bahkan bisa menegur BPKH ini, kamu ini salah, kamu nggak bisa begini. Kalau misalnya ada hal-hal yang teknis terkait dengan keuangan misalnya gitu kan, undang orang-orang ekonom syariah, barangkali saya nggak paham gitu kan, undang ketua MUI jajarannya misalnya, ini seperti apa aturannya. Kalau ditanya ke saya nggak apa-apa ya kan, takutnya ini malah salah-salah ayat lagi kalau saya gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Mungkin Kiai Maman gitu kira-kira diundang gitu kan, ada Kiai Ansori pimpinan kita, pimpinan komisi, Kiai Husni gitu kan. Nah, jadi saya kira itu saja Pak Dewan Pengawas. Terima kasih sekali lagi Pak atas apa yang disampaikan, tapi kami butuh lebih dari sekedar itu Pak. Ya Pak Husni ya, kita butuh lebih dari sekedar Dewan Pengawas berdiri mewakili BPKH gitu. Kita butuh saran-saran atau pandangan-pandangan yang tajam, yang menukik bahkan mungkin kontra terhadap BPKH itu sendiri, untuk semata-mata bukan untuk menunjukkan kebencian, bukan untuk menunjukkan siapa yang paling benar, tapi bagaimana kemudian kita berada pada rel yang benar, berada pada rel yang sehat gitu. Kepada MUI terima kasih Pak Prof, luar biasa. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan lagi dengan Pak Prof, saya tidak akan datang terlambat ya, karena saya jadi penasaran mendengarkan penjelasan-penjelasan Pak Prof tadi sedari awal. Saya kira itu saja pimpinan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh MUI dan juga Dewas ini bisa menjadi masukan yang baik buat kita, meskipun dengan beberapa catatan-catatan tersendiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.